heboh sekali, lihat deh. Ada 300 pengusaha tak bayar pajak, totalnya 300 T. berarti kasarnya ini negara mengalami kerugian 300 T. Tapi kata adiknya Pak Prabowo ini lebih gede dari 300 T loh. Terus dikejar 300 triliun itu, Caranya bagaimana gitu ya? Ya ini makanya pemerintah ini Kita kasih solusi. Indonesia butuh Anda, Pak Sabar. Akhirnya datang juga nih partnernya Bang John LBF loh. Keren. Muka Anda di mana-mana nih. Sebentar, saya boleh bacakan gelar Anda dulu? boleh, silakan Bang. Ya, Sabar L Tobing. SEMM AKCA CTL CTAP KP. BKP, baru lagi ya. Doktor kandidat. Doktor kandidat, saya ulang berarti ya. Doktor kandidat Sabar L Tobing SEMM AKCA CTL CTAP BKP. Harusnya Anda jadi wamen minimal. Ya, ini lagi ditunggu nggak telepon-telepon. Wah, dahsyat ini beliau ini adalah konsultan dan pengacara pajak perorangan dan korporasi. Iya, korporasi. Perusahaannya banyak, perputaran Anda berapa? Revenue di perusahaan Anda? Wah, rahasia. Saya bikin PT di beliau. Wow, terima kasih Bang Dery. SPT tahunan juga diurusin beliau. Karena saya takut, saya kemarin sempat ngisi nihil salah ya. Salah. Aduh. Salah. Harus dibetulkan. Aduh, banyaklah nanti cerita-cerita ya, saya percaya sama beliau ya. Ya. Ya, saya punya kantor, saya bisa punya kantor di Bilangan Jakarta Selatan. Jaksel depan tol tuh mahal tuh. Office Tower, Office Tower. lantai 21. Tuh, Keren. kalau pengen kayak saya bisa punya kantor di Jaksel, teman-teman. Impian semua pengusaha, Ya. beliau yang ngurusin. Ya. Keren. Jadi anak Jaksel. Yoi. Nih, saya kasih tahu nih orang di balik saya nih, beliau nih. Diurus mengenai perpajakannya panjang. Nanti kita bahas ya. Ya, kita Jadi bahas. saya rasa pengusaha juga butuh beliau dan berangkat dari statement Pak Prabowo Yes. yang heboh sekali, lihat deh. Ya. Ajaib ya. Nih di beritanya begini nih. Ada 300 pengusaha tak bayar pajak, totalnya 300 T. 300 T, berarti bisa dibilang, maaf nih, berarti kasarnya ini negara mengalami kerugian 300 T. 300 potensi kerugian negara. 300 T itu kan berarti kan 3.000 M ya. Wah. Betul ya? 300 T itu kan 3.000 M 3.000 ya. miliar Ya, loh. karena 1 T itu kan 1.000 M. Iya. Iya. Dahsyat. Gede banget. Gede banget ya. Nggak, Gede maaf banget. deh. Kok baru diurus sekarang? Kemarin kemana aja? Wah. Jangan dijawab ya. Ya, Nanti jawab. dijawabnya pelan-pelan teman-teman sambil kita ngobrol ya. Iya. Kok baru ketahuan sekarang? Baru diurus sekarang? Iya. Maaf nih, presiden-presiden sebelumnya Iya. kemana? Apakah jangan-jangan ada oknum-oknum di balik ini semua yang juga ikut bermain? Wah, masalahnya bisa dibilang potensi kerugian negaranya gara-gara pajak, yang harusnya pajak yang masuk itu kan untuk negara. APBN kita, karena 83% APBN kita itu dari pajak. 3.000-an triliun itu dari pajak yang diambil dari warga atau masyarakat. Iya, APBN kita. Korporasi. Jadi total 83% APBN kita Indonesia itu 83% itu dari pajak Iya. sumbernya. APBN kita berapa coba Dimas ketik deh. Ya. Beliau ini juga akses loh di sosial media loh ya. Iya. Ya. APBN 2024. Jadi 83% itu dari pajak, Bang. Waduh. Tuh. Ya. Total anggaran ya Iya. negara sebesar 3.325 triliun. Triliun, iya. Alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat sebesar 2.400 triliun. Ya, selebihnya ke daerah. APBD. Transfer ke daerah ya. Untuk Oh. kebutuhan daerah. Nah, ini harus clear dulu nih. Ada berita berikutnya nih. Iya. Pak Prabowo, Pak Presiden kita berencana hapus utang petani hingga nelayan. Ya. Wakil Menteri Koperasi angkat bicara. Sebentar. Iya. Kalau utangnya petani dan nelayan dihapus, mereka ini total utang buat apa ya? Si petani sama nelayan. Ya. Bisa untuk konsumsi. Kur. Kur sebagian, tetapi bisa juga dari konsumsi untuk biaya hidup mereka. Berapa? Ya, itu sekitar, mereka kan rata-rata nggak besar pinjamannya, sekitar 2 jutaan Per kepala. per kepala. Tapi kan berapa banyak yang macet dan mereka tidak jadi bankable. Artinya mereka collectability-nya jelek, 5. Makanya tidak ada perbankan yang mau mensupport pinjaman. Kolek 5 itu berarti kalau di BI checking tuh merah ya? Merah, ya. Merah 5 itu kan berarti kan udah parah nih ya? Udah parah.
Ya, ada diragukan, dalam perhatian khusus, macet, sampai kolek 5 itu benar-benar udah tidak bankable lagi. Oke, kalau saya pinjem kepalanya Pak Presiden, izin Pak Prabowo, Iya. beliau mungkin pasti dapat sisi positif luar biasa nih dari para nelayan, dari para petani, dari akar rumput nih yang memang di bawah nih pasti Pak Prabowo, Pak Presiden kita dapat apresiasi. Iya. Anda sangat ciamik lah di mata rakyat bawah. Tapi pertanyaan saya adalah tujuannya beliau apa ya? Terus gimana cara akhirnya negara bisa hidup kalau yang harusnya mereka kan bayar nih. Potensi untuk duit baliknya piutang ke negara berapa? Ya, sebenarnya yang paling dirugikan ini perbankannya. Karena mereka kan pinjam duit dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Oh iya. Kan itu kan. Bukan uang negara yang mereka pinjam loh. Berarti piutang perbankan ini kira-kira berapa? Ya, sebesar itu berapa triliun. Ya, triliunan itu. Cukup besar. Sehingga kalau pemerintah tidak hadir untuk menyelesaikan ini sampai kapanpun para nelayan UMKM ini tidak akan bergerak, Bang. Kok gitu? Ya pasti dong, karena syarat salah satu syarat untuk pemberian kredit itu kan ada 5C yang dianalisis perbankan. Karakter, capacity, kapital, kondisi of economy, sama ada 5. Ya, jadi salah satunya adalah karakter. Ya, jadi kalau misalnya nih nelayan tidak bayar hutangnya, dianggap ini karakter kan nggak bagus nih. Oh, dia akan sulit lagi berkembang nantinya. Sulit, dan akan sulit, Bang. Namanya orang tidak ada suntikan modal kan pasti nelayan kan susah. Akhirnya di satu sisi pemerintah Indonesia pengen nih UMKM ini naik dong. Lah, iya kan? Di satu sisi pemerintah Indonesia, ayo kita gerakan UMKM nih. Tapi sementara dia nggak punya kendaraan kapital. Yes. Duitnya nggak punya. Terus gimana cara bantu untuk ekonomi tumbuh? Betul. Di satu sisi didorong, ayo UMKM bangkit ya, usaha nih, bahkan menaikkan kelas mereka untuk bisa ekspor, kan begitu ya. Di satu sisi mereka terkendala dengan perbankan yang collectibility yang 5 tadi. Jadi kalau pemerintah tidak hadir di sini, ini masalah. Mau nggak mau, suka nggak suka, pemerintah harus hadir menyelesaikan permasalahan ini. Karena kalau diserahkan semua sama nelayan itu, sampai kapanpun mereka sulit gitu loh. Lah terus kenapa dihapus utangnya? Harus dihapus, Bang. Harus dihapus hutangnya. Terus? Supaya jadi bersih, clean lagi dong. Jadi mereka dapat pendanaan lagi dari perbankan. Jadi mereka bisa menjalankan usaha mereka. Karena perbankan pun tidak akan mau memberikan suntikan dana ke nelayan itu selama collectibility mereka itu 5. Iya. Tidak akan. Historinya mereka akan jelek. Jadi makanya harus dihapus dulu. Ditutup dulu utangnya. Oh, itu niat Pak Prabowo gitu? Niat Prabowo apa itu? Itu mulia banget. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Ya pasti dari kas negara. Dari negara dong untuk nutupin itu. Jadi mau nggak mau ditutup nih. Sehingga perbankan pun tidak rugi. Karena kalau misalnya, nggak mungkin kan Pak Prabowo tiba-tiba, semua perbankan Indonesia hapus ya hutang para debitur-debitur. Nggak boleh dong. Karena kan uang yang disalurkan perbankan ini ke nelayan itu kan duit nasabah yang disimpan di perbankan. Iya. Iya dong? Iya. Terus kalau dihapus siapa mau nalangin? Nah loh. Kan mereka kan harus kembalikan dong. Kan namanya kan intermediasi perbankan itu. Menjembatani antara orang yang punya uang sama yang butuh uang. Kan seperti itu kan. Sehingga nih sekarang udah disalurkan nih sama nelayan nih. Banyak nih uang nih. Ya misalnya berapa ratus miliar lah nih. Ya ternyata nggak balik nih. Kan harusnya kan dibalikin kan uang itu ke perbankan kan. Iya. Nggak dibalikin. Terus di satu sisi perbankan kan harus mengembalikan simpanan nasabah dong. Nggak mungkin. Si A kreditnya macet. Jadi kita nggak bisa kembalikan uang kamu yang simpan di bank kan. Nggak mungkin dong. Benar nggak sih? Itu kan duit orang Itu kan duit orang kan. Ya udah mau nggak mau tetap akan jadi piutang kan, piutang di perbankan. Ya, selama piutang di perbankan, terus siapa yang menolong perbankan ini? Pasti kan negara hadir dong. Ya udah kita tutup semua, kita kembalikan, kita bayar ke perbankannya. Jadi perbankannya pun tidak bermasalah. Uangnya jadi ada gitu loh. Tapi nelayan pun bisa menjalankan bisnis mereka karena mereka sudah bankable nih, Bang. Mereka sudah layak untuk mendapatkan pinjaman baru dari perbankan. Sehingga UMKM bisa bertumbuh dengan baik. Oke. Gitu. Oke, ini Pak Sabar menarik ya. Berarti
Pak Prabowo keren banget. Wah, luar Jadi biasa. diputihin Diputihin dulu. biar nggak merah tuh, karena memang mereka kan maaf ya, nelayan mungkin macet, nunggak, ya nggak bayar-bayar cicilannya. Akhirnya perbankan nggak mau ngasih duit lagi. Iya. Nah, tapi suatu sisi begitu hutangnya dihapus, yang nanggung perbankan, karena kan perbankan pasti kan enak aja Pak Presiden, terus yang ganti siapa? Oke lah, anggaplah APBN. Berarti APBN kegerus buat begituan dong? Mau tidak mau. Lah terus dikit dong sisanya duitnya dari Pak Prabowo. Makanya pemerintah Indonesia itu harus memaksimalkan pendapatan APBN ini dari sektor-sektor yang cukup besar. Contoh dari mana nih? Oh, ada nih yang perusahaan-perusahaan besar yang belum maksimal pembayaran pajaknya, ataupun menggemplang pajak nih. Ya mereka harus kejar itu. Oh, Mereka berarti harus kejar. dinaikin pajak perusahaan besar? Tarifnya enggak, Bang. Tarif pajaknya tidak dinaikkan karena memang statementnya timnya Pak Prabowo waktu itu dibilang tidak akan menaikkan tarif PPh, malah menurunkan. Ini nih harus hati-hati ya. Di satu sisi harus diturunkan dulu dari 22% menjadi 20%. Ya, tarif PPh kita, tarif pajaknya turun nih. Kalau tarif pajaknya turun, berarti kan otomatis pendapatan negara kan turun dong. Kan tarifnya kan turun nih. Iya. Ya, berarti pemerintah Indonesia harus bisa melihat potensi-potensi mana saja yang belum dapat selama ini, itu yang harus ditarik kembali. Contoh yang kita bahas, 300 triliun. Ada para pengusaha sawit yang belum bayar pajak sampai hari ini. Waduh. Ini dong, Bang. Pengusaha sawit ya. Sawit, dan jelas dinotit itu, pengusaha sawit. Bahkan mereka tidak punya rekening di Indonesia dan tidak punya NPWP. Ini yang paling parah banget itu. Hah? Nggak punya NPWP. Kok bisa ada izinnya? Itu dia. Berarti kementerian apa? Pertanian? Bukan hanya itu. Termasuk kementerian-kementerian yang terkait dengan pemberian izin dong. Oh, jadi banyak mafia di sawit? Kemungkinan besar. Oke, kita bahas. Tahan. Oke ya. Sabar teman-teman. Ini highlightnya tadinya saya mau ambil cuma 20 detik, tapi gara-gara saya nafsu jadi panjang nih. Biar teman-teman tahu obrolan kita selama 1 jam ke depan tuh apa aja sih. Nah, tadi sebenarnya makanya saya kasih cuplikan di depan. Oh, ini loh. Tapi ya, teman-teman sabar. Maaf saya harus potong karena teman-teman lu juga harus tahu mengenai profil beliau dulu. Kisahnya. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi karena memang inspiratif sekali. Dan ada gambaran bahwa kayaknya gue putuskan untuk kolaborasi atau gue kayaknya ngambil profesi yang sama deh karena menjanjikan. Asik. Tapi sanggup nggak lawan pengacara teks handal depan saya deh. Mas Sabar, lu gimana ceritanya sih sampai akhirnya sekarang bisa punya perusahaan yang besar, partneran sama Bang John. LBF kemarin Bang John udah pernah mampir soalnya. Sudah, duluan kan beliau. Iya kan. Nah sampai sekarang juga dipercaya sama bank-bank besar di seluruh Indonesia. Iya, kita kerjasama dengan bank besar. Saya diundang menjadi pembicara di bank-bank prioritas, bank pemerintah. Di BNI Emerald, BRI prioritas, Mandiri prioritas, BCA prioritas, BTN prioritas. Wah, saya diundang, mereka menghadirkan nasabah-nasabah prioritas mereka, dan saya berbicara di hadapan nasabah prioritas mereka, Bang. Oke, itu kan sekarang ya Bang ya? Iya, sekarang. Maksudnya kan teman-teman kalau ngelihat udah langsung jadi kan kayak satu bisa mematahkan arang mereka. Ya kan, putus asa. Lu mau udah enak, ya udah kaya makin kaya. Emang jangan-jangan privilege, jangan-jangan lu dari lahir keluarga orang kaya nih, Pak Sabar nih gitu kan. Nah, boleh nggak kita ambil satu sisi yang merintisnya? Jadi jangan lihat langsung udah jadi sekarangnya lah gitu. Saya tuh anak yatim ya, Bang. Anak yatim. Jadi papa saya itu meninggal saat saya masih kecil, masih SD. Jadi kami tuh ditinggalkan 6 bersaudara. Saya anak kelima dan 6 bersaudara. Dan saya itu dibesarkan oleh seorang ibu janda ya, yang masih muda saat itu. Mama saya janda di usia 35 tahun. Ya, sehingga waktu itu saya memutuskan untuk merantau. Kan saya dari Medan ya, dari Sumatera. Saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Jadi di Jakarta itu saya itu kuliah sambil kerja, Bang Daryl. Jadi saya itu kerja dari pagi sampai sore sampai malam baru saya kuliah. Mulai dari pendidikan saya diploma 3 Banking and Finance, S1 Akuntansi Audit, S2 Magister Manajemen, sekarang lagi doktoral ilmu ekonomi akuntansi, belum lagi sertifikasi yang lain. Semua itu saya tempuh dengan pendidikan yang benar-benar sangat berat, tapi saya tekun banget gitu. Sekolah kan ada duitnya. Waktu itu berarti kondisi keluarga mampu? Keluarga saya nggak mampu, Bang. Nah, terus? Jadi saya itu bayar uang kuliah sendiri. Dari mana? Dari gaji saya.
Gajinya waktu itu ngantornya di apa job desk-nya? Wah, udah pindah kemana-mana Bang Daryl. Udah pindah kemana-mana. Mulai dari saya awal waktu itu dari buruh pabrik, pindah menjadi staf di perusahaan A, B, C, D. Udah kurang lebih 15 perusahaan tempat saya bekerja dari dulu. Pindah-pindah nih. Saya pindah kerja itu bukannya tidak loyal ya Bang Daryl. Tapi karena saya memang butuh gaji yang lebih besar untuk bayar uang kuliah saya. Karena saya kan bayar uang kuliah sendiri. Bayar kos sendiri di Jakarta, bayar uang kuliah sendiri, ya memang semua totalitas saya bayar sendiri sampai hari ini. Tahun berapa waktu itu pas kerja? Tahun 2002-an lah. Kuliahnya kuliah di mana? Kuliah malam dong berarti? Kuliah malam. Saya kuliah malam. Di mana? Saya dari Universitas Kristen Indonesia. Sama S2-nya itu dari Trisakti. Saya ambil dari Trisakti, sama pendidikan profesi akuntansi saya juga dari Trisakti, sama doktor saya dari Trisakti. Oke. Gitu. Ternyata nih ya nggak ada alasan ya buat teman-teman. Ayo kita mulai, karena beliau pun juga dari bawah banget loh. Saya sampai sekarang masih dosen. 13 tahun saya udah jadi dosen di UKI Jakarta, IPWIJA, ya. Jadi di beberapa kampus. Dulu itu saya sampai sekarang saya masih terdaftar sebagai dosen nasional, ya, punya NID, nomor induk dosen nasional. Ngapain? Kan udah punya banyak duit ngajar tuh. Ini yang menarik Bang. Apa? Oh, dosen gede dong gajinya? Bukan. Apa? Bukan. Abang tahu nggak jawabannya? Karena saya merasa memiliki tanggung jawab untuk mendidik mahasiswa Indonesia. Masya Allah. Itu dia Bang. Itu panggilannya. Makanya sampai hari ini nggak pernah saya cek apakah kampus tersebut sudah transfer honor saya atau tidak. Hah? Tidak pernah saya cek. Tapi kan Anda punya hak Bang. Punya hak. Tapi itu nomor sekian. Bahkan saya siap untuk tidak dibayar di kampus untuk mengajar. Wow. Saya siap karena saya mau mencetak mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas di negara ini. Fokusnya di bidang SDM, terutama perpajakan dan akuntansi. Karena negara ini sangat butuh orang-orang yang ahli di akuntansi, accounting, sama tax. Kita lihat tadi 83% itu APBN kita dari pajak loh. Jadi kalau negara ini tidak mempersiapkan orang-orang yang punya skill di perpajakan, ya itu sangat berbahaya. Iya, gitu Bang. Jadi makanya saya itu, bahkan saya mencetak buku itu saya kasih gratis itu Bang Daryl. Saya kasih gratis sama mahasiswa saya kasih gratis itu. Saya cetak berapa ratus, saya cetak ada 5 buku yang saya buat. Biasanya kan dosen ya kasih ke mahasiswa terus minta bayar. Saya enggak, saya cetak berapa ratus dan saya bagi secara gratis ke semua kampus yang saya ajar. Tapi kan nggak apa-apa juga kalau buka bayaran. Misalnya jualan buku kan nggak apa-apa juga. Saya dulu susah Bang Daryl. Maksudnya saya itu sulit ya punya duit untuk beli buku pun kan saya kan nggak ada duit. Jadi saya merasa mahasiswa saya ini memang inilah saatnya saya mau berbagi buat mereka. Inilah saatnya saya berbagi. Jadi saya tidak pernah menerima pembayaran apapun itu. Kayak statementnya Raffi Ahmad ya, ketika Raffi ini kawan kita nih ya, jadi dia menjadi utusan presiden. Waktu itu pernah mengutip satu media gitu saya baca, karena apa tujuannya gitu? Karena udah saatnya saya membalas budi dari teman-teman masyarakat. Apa hubungannya? Karena saya bisa sampai di titik ini karena penonton. Nah, ya kan karena ya orang yang nonton saya, sehingga saya juga akhirnya bisa ada di mana-mana, saya laku. Berarti kan memang terbukti bahwa saya diapresiasi oleh para penonton. Nah sekarang saatnya saya membalas untuk mengabdi kepada penonton. Wah keren. Ya, karena yang saya rasakan ya, Bang Daryl ya, kepuasan tersendiri itu saat kita bisa berbagi. Jadi tingkat kepuasan yang saya rasakan itu saat saya itu bisa berbagi. Kalau Bang John kan bantu orang ya, bantu duit segala macam, support kan, dia orangnya kan baik banget ya. Dia kasih duit siapapun dia kasih ya. Kalau saya kan yang saya kasih adalah ilmu pengetahuan saya. Karena itu yang Allah ya taruh di pikiran saya kan, kepintaran, kecerdasan itu yang saya bagi. Makanya udah ribuan mahasiswa yang saya ajar Bang Daryl. 13 tahun. Rata-rata itu kan 4 kelas, 5 kelas dalam satu kampus itu. Bukan berarti Pak Sabar juga nggak bisa bagi-bagi duit ya? Iya, bagi-bagi. Tapi lebih ke bagi-bagi ilmu. Duit juga, tapi nggak kelihatan. Duit juga nggak kelihatan. Itu semua karyawan kita itu setiap bulan saya apresiasi Bang. Marketing terbaik. Nanti bila di sosial media kita, marketing terbaik kita kasih plakat, kita kasih duit. Bahkan nih Bang Daryl, ada marketing kita
yang 4 kali berturut-turut sebagai the best marketing, kita kasih beliau sama orang tua dia untuk jalan-jalan ke Singapura. Masya Allah. 100% kita kasih. Bahkan yang kita umrohkan juga berapa banyak. Saya tuh Kristen, tapi kita lebih mengutamakan yang umroh, Bang. Ya. Umroh. Bahkan Masya belum Allah. ada yang hari yang kita berangkatkan ke Yerusalem. Itu umroh semua. Masya Allah. Umroh, iya. Gitu. Karena kan Keren. berbagi itu sangat-sangat buat kita bahagia, Bang. Oke, turning point-nya atau titik baliknya tuh gimana, Pak? Sampai akhirnya sekarang memutuskan bahwa kayak oke, ini loh jalan yang benar, dan how to-nya gimana? Iya. Ya kan caranya mempertahankannya agar bisa sampai kayak di titik sekarang gitu kan. Itu gara-gara mungkin belajar. Iya. Belajar udah pasti ya. Iya. Tapi kan maksudnya kan maaf, semua orang yang belajar di Iya. jurusan yang sama, Iya. iya kan belum tentu hasilnya juga sama. Yes. Yang pertama udah pasti takdir. Iya. Yang kedua, ya ikhtiarnya jangan-jangan nggak tepat. Ya, saya tuh ada mentor, Bang. Yaitu adalah adik dari papa saya. Oke. Ya, udah almarhum ya. Beliau itu adalah ex daripada kepala kantor pajak di Jakarta, Oke. ya. Terus dia bilang Oke. seperti ini sama saya. Negara ini butuh orang-orang yang menjadi konsultan untuk mensupport pendapatan negara. Caranya gimana? Saya bilang kan, saya itu sebagai konsultan pajak, saya itu sebagai kepala kantor, kepala orang nomor 1 di pajak, kepala kantor pajak itu orang nomor 1 tuh. Saya belum pernah melihat ya pengusaha di Indonesia ini bangkrut karena membayar pajak, mendekati kebenaran. Kok bisa? Iya. Tapi banyak banget pengusaha Indonesia ini yang bangkrut karena menggelapkan pajak. Saya renungkan betul-betul maksudnya apa, ya kan begitu. Oh ternyata banyak banget juga para pengusaha Indonesia ini yang tidak mengerti bagaimana perhitungan pajaknya, seperti apa. Mereka itu buta sama sekali tentang perpajakan. Mereka tiba-tiba diperiksa kantor pajak, Bang Deril. Karena kadaluarsa pemeriksaan 5 tahun. Ya disinilah mereka kena gitu loh. Mereka putus asa. Wah kalau kayak gitu, kalau tahu selama ini aturan perpajakan Indonesia seperti ini, saya udah beresin Pak 5 tahun yang lalu. Nggak mungkin seperti ini kejadiannya. Sehingga banyak para pengusaha-pengusaha yang ya tutup ya. Pilot aja deh sekalian. Karena memang dihitung hutang pajaknya itu jadi besar gitu loh. Oh, Iya. jadi jangan-jangan lebih besar daripada pendapatannya dia? Iya, karena Oh. memang dendanya besar banget. Kalau kita cek denda pajak Indonesia itu bisa sampai 200%, Bang. Ay, Serius. Bisa Oh. 200%. Apalagi masalah PP itu bisa 200%. oh itu yang definisi tadi ketika kita bayar pajak, karena memang kita taat ya bayar pajak ya. Karena Iya. memang kita ini wajibnya bayar pajak ya, kita berada di negeri yang memang punya aturan seperti itu. Yes. Dan sebenarnya pajak Indonesia itu sangat adil, Bang Diril. Saat perusahaan kita rugi, kita nggak perlu bayar pajak sama sekali loh, PPh Badan. Ini statement saya sangat tegas. Jadi para pengusaha-pengusaha Indonesia ini, UMKM apapun itu, saat Anda rugi tidak perlu bayar pajak di negaranya 1 rupiah pun, PPh Badannya. Oh karena rugi. Karena rugi, karena tidak ada pembajakan atas kerugian. Yang ada pembajakan atas laba. Jadi negara ini minta kalau kamu punya laba tolong bagi dong buat kita sedikit. Oke. 22%. Filosofinya gitu Bang Deril. Iya. Nih kita udah punya laba nih, bisnis kita udah omsetnya misalnya Iya. 1T ya. Terus laba bersih misalnya 100 miliar nih. Tolong bagi dong buat saya 22%, sisanya buat kamu nih. Tetap aja lebih gede buat pengusaha Bang Deril. Iya. Makanya nggak ada cerita sampai pengusaha Indonesia itu bangkrut karena bayar pajak. Itu tidak akan mungkin. Tapi kan duitnya keluar buat bayar pajak. Yes, tapi Operasional kan tergerus. kan setelah dikurangi operasional Bang Deril. Iya kan, tapi beban Pak, maksud saya. Enggak, setelah dikeluarin semua. Oh. Bang Deril nih punya bisnis nih. Setelah semua bayar sewa, bayar gaji karyawan, bayar semua keluarin dulu. Iya, cuman nih saya mewakili teman-teman yang awam nih ya, misalnya dia. Iya. Kan itu ada duit keluar, artinya Yes. kan menggerus profitability kan. Yeah. Menggerus profit kan. Yes. Gross profit marginnya Yeah. misalnya. Yeah. Anggaplah kita gross revenue 1 miliar. Yes. Keluarin semua beban. Berapa Ya, beban? Ya, semua keluarin dulu. Ya, anggaplah setengahnya deh. Yes. 500 juta. Betul. Berarti masih ada gross 500 juta. Ya. 500 juta dipajakin kan otomatis mendingan gue dapat 500 juta ketimbang dapat 400 atau 300 juta. Definisi tentang kita ngeluarin pajak tanpa kita bangkrut tuh gimana? Ya, jadi setelah dikeluarkan semua beban daripada perusahaan itu, ini pendapatan sekian dikeluarkan semua biaya, kan ketemu dong laba bersihnya. Iya. Ya, dari laba bersihnya inilah dikenakan 22%.
Ya, artinya kan berkurang kan? Berkurang. Tapi kan masih tetap lebih besar buat para pengusaha, Bang. Oh. Iya dong. Iya, Kalau iya. misalnya laba bersihnya ini 1 miliar, laba bersih ini udah keluar semua biaya, sudah keluar semua nih. Tinggal 1 miliar yang paling bersih. Buat negara kan cuma 22%. 22%. Berarti 220 juta. Iya, sisanya lebih gede lagi. Sama Iya, pengusaha. sisanya ya 780 juta aja buat kita ya. Buat Bang Daryl. Iya. Iya. Oke, terus definisi bangkrutnya adalah karena denda. Denda karena dia gelapkan. Digelapkan harusnya dia bayar cuma 220 juta. Jadi 2 kali lipat, bahkan ya 200%, ditambah 200% loh. 220 juta dikali 200%. Ya itu makanya gede. Jadi jauh lebih gede dia bayar kan daripada dia harus bayar tadi yang 22%. Oh, itu undang-undangnya memang dikali Undang-undangnya 20. seperti itu. Makanya oke. berat. Iya. Jadi ya ini nih di sini yang jadi panggilan hati saya harus memberikan edukasi ya sama masyarakat Indonesia. Ya, karena bagaimanapun ya Bang, Indonesia ini kan butuh untuk pendidikan. Ya, kita mau beli alutsista dari mana duitnya sih? Ya dari APBN kita kan. Iya. Ya terus contoh kayak pendidikan lah yang paling penting lah. Contoh untuk buat gizi, untuk makan gratis, makan bergizi gratis seperti programnya Pak Prabowo. Duitnya dari mana Bang? Dari pajak kan? Kita mau pengen nih Indonesia, anak-anak muda, adik-adik kita yang ada di daerah, mereka mau pengen sehat, pintar, ya harus disupport dari gizi dong. Iya. Makanya saya sangat setuju dengan programnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Bukan karena saya dulu yang memilih beliau ya. Iya. Oh Pak Sabar pilih, ya memang saya memilih beliau itu persis. Tapi programnya memang betul. SDM kita ini sangat-sangat lemah. Ya di satu sisi kita mau pengen Indonesia ini bangkit, tetapi SDM-nya nggak dipersiapkan. Ini gawat. Makanya harus dipersiapkan dari anak-anak kecil yang sekolah, mereka punya gizi yang bagus sehingga punya kreativitas yang tinggi, bisa membangun Indonesia ini ke depan. Oke, nah ini Iya. kita coba how to aja kalau gitu Pak Sabar. Hmm. Cara satu-satu kita kupas ya. Misalnya tadi negara ada berapa tuh coba? Ini bukan 300 apa tuh? 300 triliun. 300 triliun. Itu ada 300 pengusaha tak bayar pajak, totalnya 300 triliun. Anggaplah berarti kalau dipukul rata aja lah ya. Ya. Berarti satu orang 1 triliun. Ya. Satu pengusaha 1 triliun. 300 T dibagi 300 kan. Ya, kalau hitung ratanya aja ya. Iya. Berarti satu pengusaha 1 triliun. Wah, dahsyat. Gede, 1000 M itu. 1000 miliar gara-gara kayak tadi tuh. Iya. Gara-gara dia acu digelapin, taunya digelapin. segituan. Iya. Keluarnya. Tapi di sini Bang hati-hati, pemerintah kalau mau tarik uang yang 300, ini kan potensi ya. Tapi kata adiknya Pak Prabowo ini lebih gede dari 300 T loh. Kata Pak Hasyim, Iya. Ini masih perkiraan. kok Ini bisa naik lagi? Iya, ini masih di atas 300 T, ini masih perkiraan sementara. Jadi ini bahkan lebih daripada 300 T. Oke. Terus dikejar 300 triliun itu Caranya bagaimana gitu Iya. ya? Caranya bagaimana? Ya ini makanya pemerintah ini harus memang sepenuh hati, jangan tanggung-tanggung. Kalau kita mau mendapatkan uang ini harus semua bergerak dan jangan ditebang, pilih tebang ya, apa namanya itu? Iya, pilih kasih lah. Ya pilih kasih lah, yang ini dikejar, yang ini dikejar. Ya udah kalau sebenarnya udah ketemu nama-nama perusahaan ini kan rata-rata kan korporasi ya, perusahaan ya. Ya udah benar-benar periksa. Salah satu caranya untuk mendapatkan uang ini Bang, tahu nggak cara bagaimana? Periksa. Jadi harus menurunkan kantor pajak untuk memeriksa mereka. Oh iya, kalau nggak pemeriksaan sulit, nggak mungkin dengan sukarela mereka ini transfer uang ke negara. Itu nggak mungkin, tidak mungkin. Wah, itu ini kayaknya saya nih, udah saya bayarnya 1 T gitu ya. Nggak mungkin. Oke. Jadi caranya bagaimana nih? Tidak ada cara yang lain melakukan pemeriksaan terhadap semua perusahaan ini. Itu saran saya. Oke. Wah, keren, tegas nih Pak Sabar. Iya. Siapa yang terlibat? PPATK? PPATK itu nanti, tapi yang perlu dikerahkan adalah dari kantor pajak dulu. Dicek. Kan karena gini, yang saya dapat juga informasinya, mereka ini nggak punya rekening di Indonesia. Dan tidak punya NPWP. Makanya udah benar Bang Daryl, Indonesia itu memadankan NIK menjadi NPWP. Bang Daryl pun udah pasti tahu itu. Iya. Pemadanan NIK menjadi NPWP. Ini nih salah satunya nih.
Makanya dibuat sekarang Cortex System Indonesia. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan data. Untuk supaya lebih gampang dicek oleh kantor pajak Indonesia. Tapi waktu itu kenapa kita bisa lolos kebobolan yang tanpa NPWP ya punya ini, perusahaan? Ya ini karena belum masuk. Ini kan tahun berapa ini? Bukan 2 tahun yang lalu. Ini kan mungkin udah bertahun-tahun kejadian ini. Saya yakin banget mungkin udah 10 tahun yang lalu. Bisa. Bisa 10 tahun yang lalu. Cortex System dilakukan kapan? Ini baru November. Terus pemadanan baru tahun kemarin. 10 tahun yang lalu lolos mereka. Kan itu. Asing lagi ya? Iya. Ya ini dahsyat loh. Iya tadi makanya kenapa saya kesinggung masalah PPATK kan ketahuan nanti uang masuknya Bisa. aliran dananya gimana tuh? Uang yang keluar ke luar negeri. Iya. Bisa melibatkan PPATK. Kalau datanya tarik dari situ bisa. Ya, tapi juga harus bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melihat nih sama Kementerian Kehutanan. Yaitu kan mereka kan menanam sawit di Indonesia. Oh ya ini sawit ya? Sawit. Jelas ada fisiknya loh Bang. Ini bukan ini sebenarnya kalau kita mau serius nih ya, ini gampang. Cek aja semua lahan-lahan yang mana yang digunakan mana yang belum. Cek kan semua kan bisa dilihat di Indonesia. Iya. Kecuali memang ini transaksi di dunia digital. Gitu. Itu kan susah kan? Iya. Misalnya sih afiliasi segala macam kan agak susah ya, maksudnya ya dunia maya gitu loh, ya kan, transaksi elektronik agak susah kita untuk menelusuri, cryptocurrency segala macam itu kan agak susah, tapi kan ini kan ada wujudnya loh Bang Doril, itu ada tanah di situ ditanam ada sawit, susah banget ngeceknya, benar gak sih? Udah kerjasama aja sama BPN dan segala macam, perizinannya bagaimana, cek yang punya izin berapa banyak, yang tidak punya izin yang mana, itu dulu dicek dari awal. Coba nih kita telepon aja nih Iya Pak kan? Menteri kita nih, Pak Menteri ATR BPN. Boleh nih. Pak Menteri Raja Juli. Boleh nih. Dicek aja sekarang gini, mana berapa banyak yang ada izinnya, berapa banyak yang kan luas Indonesia kan ketahuan berapa, Bang? Ya dong, luas lahan di Indonesia kan ketahuan. Kecuali memang kita tidak bisa menghitung, Pak, sabar, luas lahan Indonesia. Ya nggak mungkin kan, luas Indonesia kan bisa ketahuan. Mana yang diperuntukkan untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk ini. Cek lagi yang ada izinnya berapa banyak, yang sudah tidak ada izinnya, yang izin ini bagaimana pelaporan perpajakannya, apalagi yang tidak ada izinnya ini kejar, kan selesai. Tapi harus tegas, komit, jangan tebang bulu, jangan tebang pilih. Tebang pilih semua. Kalau misalnya sudah 300 perusahaan ini kejar semua, periksa. Kalau yang cawe-cawe gimana tuh? Itu yang repot. Misalnya, Pak, udahlah Pak, nih Pak. Udah kasih lah ya, maksudnya kita transaksi di bawah meja. Aduh, itu susah Bang. Juga. Makanya insya Allah saya optimis sama di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo tuh tegas. Ya tegas. Dan Pak Prabowo kan bilang ya, harus bersih. Pemerintahan yang bersih, yang tidak seirama dengan beliau, minggir. Oh, keren tuh Pak Prabowo, dahsyat, ya dong. Ya ini, jadi kita benar-benar bisa jadi negara yang besar. Pendidikan pun nanti bisa gratis. Amin. Amin ya. Kalau udah duit sudah masuk ke kas negara, nggak usah lah orang-orang tua nggak perlu mikirin uang sekolah anaknya lah, ngapain lagi. Kan negara kan udah kasih gratis. Kayak saya kan visiting study ke Turki sama ke Australia, baru balik bulan September kemarin. Di Australia itu Bang, itu semua diambil alih pemerintahan Australia untuk pendidikan, jadi nggak ada swasta. Semua pendidikan itu diambil alih oleh pemerintah Australia. Tujuannya supaya tidak ada transaksi tidak dikomersialkan pendidikannya. Iya. Oh iya, kan jomplang ya, biasanya ada yang harga uang masuk ke segini, segini. Nggak usah jauh-jauh ke Indonesia. Sekolah swasta sama negeri pasti kan, bahkan sesama sekolah swasta pun, universitas swasta pun kan mereka bersaing. Dari segi harga segala macam, fasilitas segala macam kan. Tapi coba kalau udah diambil alih pemerintah semua. Tapi sekarang kan nggak mungkin pemerintah Indonesia bisa mengambil alih semua pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena kekurangan dana untuk mensupport pendidikannya. Mau nggak mau diserahkan sama swasta. Benar nggak? Iya. Iya dong. Iya.
Tapi kalau misalnya udah kuat keuangan di negara ini, jangan kasih ke swasta pendidikan, ya, ambil alih oleh negara. Tetapi negara kan sudah memiliki keuangan yang kuat, sehingga memastikan semua warga negara Indonesia ini bisa mengenyam pendidikan sampai di perguruan tinggi. Tapi apa iya Pak Sabar, kalau saya punya sekolah saya swasta kan masa saya nggak cuan dong, orang tuh bagian dari bisnis saya. Ya, tapi kan bisnis itu kan bukan hanya di sektor pendidikan, Bang. Ini pendidikan ini yang sangat krusial loh. Kalau bisnis yang lain silahkan saja. Ya, tapi apa iya mau si swastanya tiba-tiba diambil alih sama pemerintah? Ini sebenarnya karena memang pemerintah dari awal sudah melihat bahwa mereka tidak akan sanggup mengcover semua biaya untuk pendidikan Indonesia. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus diserahkan ke swasta sebagian, Bang. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang 278 juta kurang lebih hari ini. Wih gila. Iya kan? Beliau nih insight-nya powerful sekali. Ya. Nah, ini beritanya nih yang berikutnya lagi nih dari CNBC. Coba buka dong. Nah itu. Oh, ini heboh kebocoran pajak 300 triliun. Ya, ini kita bahas. Saya punya data pelakunya. Nah, ini udah ketemu nih. Ini ketemu nih. Ya, ini baru beberapa hari yang lalu nih. Itu tanggal 12 Oktober tuh. Iya kan? Udah data pelakunya. Minggu lalu lah. Iya. Siapa sih pelakunya? Coba lihat. Ada nggak beritanya? Oke. Di bawah ada nggak? Ada nggak sih? Ya lu baca aja lah guys, beritanya guys. Tuh, Pak Hasyim mengatakan dengan mengejar kebocoran pajak ini pemerintah diperkirakan bisa memperoleh tambahan penerimaan negara 50 triliun per tahun. Iya. Wah, sehat dong nih ya. Iya, Insya Allah ekonomi bergizi kan. Iya. Tujuannya makan bergizi gratis. Iya. Iya, gitu. Oke, nah ini kan tujuan dari pemerintah ini kan agar biar kita adil dan makmur ya. Yes. Negara kita ya. Jadi sehat, surplus dan lain sebagainya. Sama halnya juga targetnya Pak Presiden Prabowo ini kan ingin mengejar ekonomi tinggi naik 8% dan merata. Iya. Tujuannya adalah agar menekan angka pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, daya beli meningkat sehingga ekonomi juga tumbuh dan UMKM juga naik gitu kan. Kalau menurut Pak Sabar, yaitu caranya Pak Sabar selaku memang konsultan pajak perorangan maupun korporasi lah ya, konsultan tax gitu ya. Ada hubungannya nggak dengan cara taat pajak ini sampai halnya dengan yang itu ujung-ujungnya ketika semuanya rapi dari sisi pajak. Nah ini ada leverage mungkin minimal 1-2% kontribusi atau sumbangsi untuk menyumbang kenaikan ekonomi 8%. Karena kan dari mana aja kan sektor kan banyak nih ya. Ditambah dari segi UMKM, dari segi perdagangan, ekspor impor dan lain sebagainya akhirnya 8% tercapai. Yes. Cara Pak Sabar gimana untuk menggapai 8% tersebut? Kita harus mengetahui ya Bang, Indonesia ini kebanyakan bisnis pengusahanya itu informal. Oke. Ya informal ya. Makanya kenapa sih kok susah banget ya bergerak pajak kita itu masih di angka 10% ya kan, kalau nggak salah nih bisa dicek kalau targetnya Pak Prabowo kan 23% ya kenaikannya ya. Pajak ya itu kan tinggi ya, maksudnya dari 10 lompatannya itu kan tinggi banget itu. Itu nggak mudah. Tidak mudah untuk mencapai itu. Ya, terutama yang perlu diperbaiki dari administrasinya dulu. Ya, makanya waktu itu kan ada wacana untuk pembentukan BPN, Badan Penerimaan Negara. Iya. Ya, saya kurang tahu ya, kemungkinan itu tidak jadi. Yang saya dengar seperti itu. Tapi saya belum tahu ya. Oke. Saya belum tahu ya. Tapi kan sebenarnya waktu itu tujuannya dibentuk BPN itu untuk apa sih? Supaya kita sama seperti negara-negara yang maju, Bang Deril. Contoh kayak Amerika, terus Singapura, bahkan Malaysia itu punya semacam BPN gitu. Jadi benar-benar itu dibawa naungan langsung oleh presiden. Ya. Bukan dikelola oleh si Kemenq. Kalau selama ini kan itu pajak dan bea cukai itu kan masih di bawah Kemenq ya. Ya, di bawah Menteri Koordinator Perekonomian, baru Kemenq kan. Tapi kan sekarang kalau tidak salah ini kan dirubah nih sekarang. Itu jadi Kemenq itu langsung di bawah presiden saat ini. Bisa dicek kemungkinan seperti itu yang sudah dibentuk ya. Sehingga kenapa? Karena memang harus dikasih hak sebebas-bebasnya untuk memperbesar basis data perpajakannya, Bang Deril, gitu loh. Ya jadi basis datanya itu yang bukan tarifnya. Makanya jangan heran tarifnya diturunkan
tarifnya diturunkan ya. Tarifnya diturunkan jadi 22 jadi 20%, itu tarifnya diturunkan. Tapi diperbesar basis data perpajakannya itu. Jadi masih banyak sampai saat ini para pengusaha yang informal itu yang belum tersentuh oleh pajak. Di sini yang lari itu. Di sini yang nggak masuk itu uang ke negara. Makanya salah satunya yang diperbaiki adalah bagaimana memadankan nomor induk kependudukan semua warga negara Indonesia dengan NPWP. Supaya semua data di Indonesia ini masuk dulu ke DJP Bang, itu dulu. Masalah nanti datanya itu mereka sudah harus wajib pajak atau tidak, itu nomor 2. Oke. Pertama masuk dulu datanya. Ibaratnya sih masuk ke satu gudang data dulu. Itu loh maksudnya. Ya, selama ini kan tidak. Gimana ini caranya? contohnya. Ini contohnya, coba kayak 300 perusahaan yang pengusaha sawit ini, ya mereka itu tidak punya NPWP, berarti tidak masuk ke sistem perpajakan Indonesia. Makanya nggak pernah bayar pajak sama sekali. Oke. Tetapi dengan rata-rata Indonesia kan pasti punya KTP Bang, nggak mungkin lah. Masa sebagai warga negara Indonesia kita nggak punya KTP? Iya. Usia 17 tahun kan pasti kan kita punya KTP dong, masa nggak punya? Iya. Terus identitas diri kita bagaimana? Pastinya kan untuk identitas diri kita pasti KTP dong. Iya. Ya, makanya itu KTP kita itu ya masuklah ke sistem DJP. Sehingga termonitorlah activity bisnis kita. Termonitorlah kegiatan usaha, apa yang kita lakukan. Termasuk apa? Termasuk data kita yang ada di perbankan. Karena tidak akan mungkin bank di Indonesia ini membuka rekening seseorang tanpa KTP. Itu nggak mungkin. Pasti ya KTP. Pasti. Dulu masih bisa Bang Dery. Masuk kan KTP utama itu. Dulu masih bisa buka rekening tanpa NPWP maksud saya. Oh, NPWP. Iya, hanya pakai KTP kan selesai itu. Udah cukup lah, nggak perlu ada NPWP nggak? Oh, nggak apa-apa. Tetapi tetap rekening kebuka. Tapi semua yang punya rekening di Indonesia ini pasti dasar utamanya adalah datanya adalah KTP. Ya di situ nih dapat nih. Jadi begitu mereka sudah kedeteksi ya itu makanya mensinkronkan data ini nih sekarang. Sinkronlah data antara Dukcapil dengan KPP. Sinkronlah dengan perbankan. Begitu masuk, begitu tersinkronisasi data semua, maka kantor pajak akan sangat mudah menganalisis mana wajib-wajib pajak yang belum bayar pajak. Gitu. Wah, Bang. Detail banget Pak Sabar nih kalau ngejelasin nih. Saya takutnya Anda lupa sama saya aja kalau dipanggil ke pemerintahan. Iya gitu. Dan sebenarnya memang ini untuk kebaikan bersama juga ya. Iya, kebaikan bersama. Pajak itu sangat adil, Bang. Sangat adil. Makanya setelah saya baca filosofi perpajakan Indonesia ini, memang begitu Bang. Kita kasih contoh nih. Waktu COVID-19. Oke. Waktu itu kan vaksin kan gratis. Betul gak? Iya. Sebelumnya kan ada wacana pemerintah akan bayar sendiri kan. Benar sih ya? Dan itu maksimal itu sampai 2-3 kali kalau nggak salah, benar gak? Iya. 2-3 kali vaksin kan? Deh. Vaksin kan? Saya vaksin 3 kali. 3 kali kan? Dan itu kan mestinya kan berbayar kan Bang Daril? Awalnya kan waktu itu hampir berapa duit lah 1 kali itu. Iya betul. Ya coba ya. Pemerintah Indonesia itu menggratiskan semua vaksin itu loh. Betul kan? Iya. Makanya semua warga Indonesia yang memang sudah harus divaksin kan divaksin. Iya. Pertanyaan saya, itu duitnya dari mana untuk beli vaksin itu? Ya, kan pasti kan di APBN lah. APBN kan waktu itu kan kita impor dari luar negeri kan. Sebelum kita bisa vaksin sendiri kan. Waktu itu kan berarti kan kita kan bayar dong itu ke luar negeri. Itu duitnya dari mana? Dari pajak kan. Dari pajak akhirnya jadi APBN lalu dikeluarin buat mungkin alokasinya ke Kementerian Kesehatan misalnya. APD segala macam. Cobalah misalnya nih, kalau kita nggak punya APBN, Bang, siapa yang mau menalangin itu? Duitnya dari mana? Ada orang kaya Indonesia yang tiba-tiba mau nyumbang. Oke, berapa banyak yang mau disumbang? Iya. Coba deh. Ya, berapa banyak? Oke, ada nih dikumpulin nih para konglomerat di Indonesia nih. Oke, ayo kita kumpulin ya semua. Tapi yang namanya sukarela, sumbangan ya terserah mereka mau bayar berapa. Emangnya bisa dipaksa? Ini lagi gawat nih ya, lagi pandemi Indonesia nih. Semua para pengusaha wajib sumbang uangnya ke sini untuk beli vaksin. Gak bisa. Ya, gak gitu. Itu namanya
pemerasan, Iya. pemaksaan, nggak mungkin kan? Mau nggak mau dari mana? Dari kantongnya negara akan dikeluarkan uang itu. Gitu. Sebenarnya kalau kita tahu sistemnya, kita nanti lebih enak sih secara ekonomi ya. Iya. Maksudnya kita juga lebih makmur dari pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya. Yes. Nah itulah akhirnya tujuannya Pak Sabar dan Bang John, Iya. atau mungkin Pak Sabar duluan, Iya. nggak jauh-jauh dari ranah seputar ya jasa, ya produk, Betul. itu seputar pajak, lahirlah High Five. Lahirlah High Five itu. Oh. Makanya High Five itu adalah, dan sebenarnya High Five ini kan kita bangun 2019, 9 Januari 2019. Setelah Pak Jokowi dilantik kan, kalau Pak Jokowi itu kan dilantik untuk periode pertama itu kan 2014 kalau tidak salah. Iya. 14 periode pertama, betul. Periode pertama 14, 15, 16. Dari situ Pak Jokowi ya presiden ke-7 kita sudah menggaungkan untuk kemudahan berusaha, Bang. Ingat gak dulu? Ya. Bahkan itulah muncul namanya OSS BKPM, Online Single Submission. Iya. Sehingga untuk mempermudah usaha. Karena memang harus disadari, bahkan Pak Prabowo pun presiden kita ngomong, kita harus sadar dan memang memang yakin bahwa memang negara kita ini paling ribet untuk urusan administrasi, ya kan? Paling ribet ya. Paling ribet itu Indonesia. Makanya benar-benar nih Pak Jokowi waktu dilantik 2014 periode pertama, dia buat bagaimana untuk memangkas birokrasi supaya pengusaha itu cepat mendapatkan izin menjalankan bisnisnya. Keren. Ya dong, ini yang saya tangkap, sinyal ini yang saya tangkap, Bang. Makanya kita buatlah tagline daripada perusahaan kita itu adalah One Stop Business Solution. Oh, baca peluang. Yes, High Five kan, High Five itu 5 ya. High Five itu kumpulan orang-orang untuk menjalankan bisnis. Ya, jadi kita buatlah itu High Five itu One Stop Business Solution. Jadi kita mau pengen Bang Daryl dari A sampai Z kita urus. Sehingga para pengusaha ini fokus untuk menjalankan usahanya. Tidak mikirin lagi administrasi legalitasnya, segala macam, pengurusan izin-izinnya. Udah kita ambil alih. Ya, makanya di zamannya Pak Jokowi presiden ke-7 lah ada namanya pelayanan terpadu satu pintu, PTSP. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada, Bang. Keren Pak Jokowi. Dulu nggak ada lah PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu, sehingga semua di satu pintu itulah diselesaikan perizinannya. Jadi orang nggak dibawa mutar kemana-mana ya, karena salah satu indikator, Bang, saya kan orang ekonomi ya, salah satu indikator sebuah negara itu bagus atau tidak adalah tingkat kemudahan berusaha itu. Oke. Salah satu indikatornya, Bang. Jadi ya, tingkat kemudahan untuk berusaha ya. Yes. Sama kepastian hukum. Oh, makanya rata-rata pada takut juga ketika mau mampir di sini ya, gara-gara kita hukumnya atau mungkin politiknya kemarin ya. Iya. Kalau sekarang kan keren nih, Pak Roslani nih bikin satu gerakan namanya Gerakan Solidaritas Nasional. Ya, udah yang hari Sabtu kemarin kan. Di GBK kan. Pak Prabowo resmikan tuh. Yes. Ini kan persatuan kita nih. Betul. Keren. Ya, Pak Rosan mantap. Jadi itu nih, inilah cikal bakal kita membentuk bisnis ini. Dan ternyata direspon pasar cukup bagus. Makanya sampai hari ini sejak kita berdiri, Bang Daryl, udah 20.000 perusahaan yang kita bentuk di Indonesia. High Five? Yes. Wow. Yes. Ini highfive.co.id. Yes. Konsultan bisnis, perpajakan dan keuangan. Badan usaha maupun perorangan. Betul. Saya pun juga bikin PT di sini. Makasih Bang Daryl. Udah dipercaya Kak. 20.000. Jadi ada perusahaan di Indonesia ini, Bang. 20.000 itu keluar dari High Five. Dibentuk di High Five. Industrinya apapun. Yes, bahkan hampir 70% kalau saya tidak salah, hampir 70% bisnis yang dijalankan itu yang ada di KBL Indonesia itu kita buat. Karena hampir semua bisnis, Bang, mulai dari apa? Mulai dari kosmetik kecantikan, jasa, industri, perdagangan besar, ekspor, impor, banyak. BPOM segala macam. Oh, BPOM juga diurusin ya? Iya. Oh, ini berangkat dari keresahan bahwa melihat teman-teman kita ini semuanya usaha nih ribet, kayaknya sulit gitu loh. Sulit. Ngurus sendiri dan tuh
Belum lagi ketemu oknum pungli ya. Dan mahal. Itu jadi mahal gara-gara ketemu oknum pungli karena nggak ngerti jalurnya. Makanya harga kita itu single pricing di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke harga PT kita itu 4 juta. CV 3 juta. Iya. Sama di seluruh Indonesia. Kok bisa? Ya itu tadi. Dan saya udah merasakan loh segitu loh angkanya. Betul. Kita tidak naik-naik. Kecuali memang ada perlu tambahan ya. Ngurus laporan A, B, C. Itu saya. Ya. Itu saya Abang kan emang pengen semuanya. Ya. Tapi kalau abang mau hanya untuk PT aja, ya memang 4 juta. 4 juta. 4 juta, ya, betul. Bahkan kita siapkan kantor virtualnya. Ini nih. Kan Indonesia kan Bang Dery akan mengalami bonus demografi nantinya. Kan berarti kan Indonesia ini harus benar-benar mempersiapkan anak-anak mudanya menjadi pengusaha. Kalau enggak, ini bukan bonus demografi, tapi ini bencana demokrasi. Demografi, bencana loh, bencana. Kalau sampai Indonesia tidak bisa menangani ini dengan baik, karena kan itu kan terjadi cuma sekali di setiap negara. Bonus demografi itu. Jepang udah mengalami itu. Negara-negara maju sudah mengalami itu. Indonesia akan mengalami itu. Jadi kalau Indonesia tidak mempersiapkan SDM-nya, makanya itu Bang, saya sangat concern membentuk SDM itu cikal bakalnya. Oke. Wah, ini bisa kolaborasi bareng sama Pak Prabowo nih. Iya. Atau mungkin di Kementerian Tenaga Kerja, atau mungkin di Kementerian Perindustrian, atau mungkin di Kementerian UKM. Betul. Ya kan kolaborasi nih, kolaborasi. High five. Jadi benar-benar kita sangat I love you banget lah Indonesia lah. Saya sangat mencintai Indonesia ini, jujur aja Bang. Dari hati yang paling dalam, saya sangat mencintai negara ini. Gimana enggak Bang kita hidup di Indonesia ini Bang? Kita makan Indonesia ini, kita dibesarkan Indonesia ini. Bahkan kalau saya udah keliling-keliling negara ya, saya tetap hati saya sama Indonesia, nggak mau lama-lama di luar negeri. Saya visiting study, misalnya berapa lama di luar negeri itu, pengen balik ke Indonesia aja deh. Ya, saya sangat mencintai Indonesia ini karena memang bagaimanapun ya Bang Dery, ya kita hidup di Indonesia, kita bisa makmur, kita bisa punya duit, kita bisa menikmati hidupnya ya Indonesia ini. Ya, kita nggak mau dong ada negara-negara yang memanfaatkan negara kita ini untuk menggerus kekayaan kita dibawa ke luar negeri. Ya itu yang ditentang Pak Prabowo, Pak Presiden kita. Nggak mau kebocoran-kebocoran kita tutup. Tetapi di satu sisi kita harus mempersiapkan SDM Indonesia dong yang mumpuni. Kalau kita mau bangun Indonesia ini, jangan hanya mengharapkan lagi SDM dari luar negeri. Dari Indonesia. Bagaimana caranya? Ya berarti kan butuh orang-orang yang cerdas. Pertama dari mana? Dari gizi. Bagaimana orang bisa pintar kalau gizinya kalau kekurangan gizi? Itu loh Bang. Keren, itu program oke sih. Saya luar biasa. Dampaknya ke depan nanti itu. Walaupun udah melontarkan di 5-6 tahun ini terus. Tapi kan nanti kita lihat nih. Anak-anak kecil yang saat ini sedang dibentuk gizinya bagus. Ini yang akan jadi permata-permata Indonesia ke depan. Stunting ya? Iya. Ini yang akan jadi besar. Oke, makanya salah satu bentuk kontribusinya Pak Sabar sama Bang John ya adalah melihat satu satu kekurangan yang ada di Indonesia yang padahal Indonesia ini sangat kaya. Ternyata kekurangan ini coba ditutupi daripada kita berisik aja ngurusin, berontak aja istilahnya, ngerong-rong ngerengek aja sama pemerintah. Nah makanya Pak Sabar akhirnya ya udahlah, daripada memang adanya seperti ini, kita gerak aja, kita bantu aja program pemerintah. Dan juga kita membuka lapangan pekerjaan Bang. Makanya hari ini udah berapa ratus karyawan kita? Berapa? 200 lebih. Dahsyat. Dulu karyawan kita cuma 3-4 orang. Tahun 2019. 2019. Karena kita sekarang anak-anak muda. Bahkan bukan dari perusahaan ya dikeluarkan uang. Dari pribadi saya pun itu saya kasih beasiswa untuk karyawan-karyawan kita yang terbaik. Bahkan saya itu roadshow ke beberapa kampus Bang Deril. Untuk mencari apa? Untuk mencari bibit-bibit unggul yang akan saya kasih beasiswa. Contoh sama Trisakti, bisa dikonfirmasi sama Trisakti. Wow. Bisa ditanyakan ke Trisakti, benar nggak sih Pak Sabar roadshow ke Trisakti? Tanya tuh. Bagi program perpajakan mereka itu. Buat apa nanti kolaborasi sama dia? Saya mencari bibit-bibit unggul yang akan saya kasih beasiswa. Oh iya, maksudnya beasiswanya S2 misalnya. Ya, S1. Nanti ujung-ujungnya ada hubungan dengan High Five atau mungkin John Tex. Ya, John Tex berhubungan dengan kita supaya mereka itu bisa bekerja di perusahaan kita. Punya kontribusi. Atau dia jadi mentor misalnya. Jadi manajer. Bahkan banyak banget hari ini Bang, dari yang dulu mereka itu magang di perusahaan kita, sekarang itu jadi posisi-posisi SVP, supervisor sama manajer sekarang. Dari bawah? Dari magang. Oh, berarti Pak Sabar tipenya tuh kaderisasi, eskalasi, bukan hire dari langsung atas. Dari bawah? Dari bawah. Dari magang Bang, dari
Dari magang. High Five, Dari magang. Jontex ini semua sama sistemnya? Sama. Kita kaderisasi. Oke. Kita bentuk, ya. Memang itu butuh effort yang luar biasa ya. Karena memang butuh perjuangan dan juga butuh kesabaran, Bang. Karena untuk generasi-generasi Gen Z ini kan perlu penanganan khusus. Perlu penanganan khusus. Kalau enggak, wah kacau. Ya. Tapi mereka ini kalau kita udah klik, dapat hati mereka itu bisa dahsyat. Ada nggak satu pengalaman yang memang perusahaannya ketika dibimbing ya sama Pak Sabar di High Five, Jontex sampai segala macam ini, yang sekarang mungkin udah ya gara-gara mungkin dia ngerti ngurus pajak, sekarang omsetnya jadi melesat gara-gara dia ngerti ngurus mengenai ya, perpajakan atau mungkin tax atau apalagi biasanya ya, perusahaan operation kan one stop business solution kan, one stop business solution. Ada industrinya aja deh dan pengalamannya gimana? Banyak perusahaan-perusahaan. Contoh kasusnya. Contoh ada yang datang dulunya misalnya kayak gimana? Yang pertama dulu mereka itu tidak tahu mau menjalankan bisnis apa. Itu dari situ udah dibimbing. Kita bimbing. Terus kita tanya dong, kamu ada ide bisnis apa? Kita gali dong. Oh, saya passion saya di sini, Pak. Di sini, Pak. Oke. Kamu butuh apa? Kita support apa nih? Oh, pertama dia harus ada ide bisnis dulu. Tanpa ada ide bisnis, apa yang mau kita eksekusi? Oh, berarti sekarang bisa dong buat teman-teman yang punya ide bisnis, pengen misalnya dia nyiapin, gue udah nyiapin duit sekian untuk modal buat bikin PT, buat bikin ini apa segala macam, diurus pajaknya apa segala macamnya, datang ke Pak Sabar, ke High Five. Habis itu mereka store sekian udah dibimbing, diaturin, dikasih bagaimana nge-branding perusahaannya. Bagaimana packaging yang akan kita buat, bagaimana websitenya kita susun, bagaimana mereka itu berjualan di sosial media, bagaimana mereka mendapatkan permodalan dari perbankan, bagaimana kita harus siapkan kantor mereka, sampai seperti itu. Makanya kita kerjasama dengan cukup banyak bank. Untuk apa sih? Untuk permodalan mereka. Gila. Gua nih teman-teman ya, sebelum nanti Pak Sabar juga harus cerita nih. Pak Sabar nih orangnya nih detail banget. Sampai apa Pak? Yang katanya ada karyawan yang istilahnya si Mbak Ayu kemarin tuh, kalau ada satu yang Anda punya catatan, gimana tuh? Jadi kalau ada satu yang ini dikejar, itu namanya after sales, questionnaire. Itu gimana? Boleh ceritain kita? Jadi gini Bang, kita kan kalau kita bilang kita bagus, nggak bisa kan hanya dari diri kita. Subjektif namanya itu. Oh, Sabar Tobing, Mbak Daryl nih orang yang sangat baik, yang dermawan, segala macam kan. Itu kan subjektif Bang. Harus ada pihak yang independen yang bisa memberikan informasi bahwa memang kita itu seperti itu. Caranya bagaimana? Melalui kuesioner. Sehingga Bang Daryl, semua klien kita yang sudah menyelesaikan legalitasnya di kita kirim kuesioner. Di kuesioner itu ada beberapa pertanyaan yang kita sajikan, sekitar ada 10 pertanyaan untuk mengukur bagaimana tingkat layanan kita, bagaimana pricing yang kita kasih, bagaimana kecepatan layanan kita, bagaimana informasi yang kita kasih udah detail atau seperti itu, semua ada. Sehingga setiap hari Jumat saya akan tarik data itu dari manajer legal kita, dari Bu Ayu namanya. Ya. Saya akan lihat nih, oke, misalnya ada 300 perusahaan yang sudah kita selesaikan dalam 1 minggu. Saya lihat nih, minimal Bang, itu harus di posisi puas dan sangat puas. Kalau ada C aja cukup, saya akan telusuri. Kenapa dia klik cukup? Kenapa klien kita itu sampai bilang cukup? Karena standar kita itu adalah puas dan sangat puas. Rata-rata? Iya. Rata-rata sangat puas? Sangat puas. Bahkan itu 85% sangat puas. Sisanya itu puas. Jadi begitu ada satu aja nih dari 300 itu yang bilang cukup. Padahal cukup kan udah bagus juga. Bagus lah, cukup lah. Cukup. Tapi kita nggak mau. Yang dikejar siapa? Bu Ayu? Bu Ayu. Kita akan tracking dari awal. Dari mana nih Bang Dery? Dari marketing. Waktu awal mereka menjelaskan itu ke klien kita seperti apa. Prosesnya di perusahaan kita seperti apa. Sampai deliver daripada dokumen itu seperti apa. Kita tracking semua. Ya, begitu kita temukan ada suatu kejadian yang membuat klien kita sehingga mengklik cukup, kita evaluasi. Dan kita akan benar-benar perbaiki di titik itu. Itu Bang, karena apa? Kita ini kan bisnis jasa ya. Kita ini bisnis jasa, tidak seperti jual barang nih. Oh, ini saya jual barang nih ya. Kalau misalnya reject ya udah lu balikin lah, nggak masalah.
Tetapi kan jasa ini kan sangat susah untuk mengembalikan trust daripada si customer kita. Sehingga inilah Bang yang membuat kita ini tetap sustain sampai di hari ini. Wah, keren. Iya. Karena memang tingkat kepuasan ya. Saya pun kan dulu D3 Banking and Finance ya. D3 Banking ada namanya customer satisfaction, loyal customer. Saya belajar itu. Ya tidak akan mungkin seorang klien atau perusahaan itu ada di posisi loyal customer kalau dia tidak customer satisfaction. Waduh. Ya, jadi customer satisfaction dulu baru loyal customer gitu loh. Kita harus menuju kepada loyal customer. Itu yang sedang kita bentuk di perusahaan kita ini, Bang. Gila. Saya merasain sih, maksudnya kemarin penyuluhan dan pendampingannya itu kasih tahu edukasi ini, edukasi itu sampai minta nomor rekening perusahaan aja. Terserah diri kamu mau nomor yang mana, angkanya kayak gimana. Saya suka angka ini misalnya. Itu mayoritas tuh di nomor rekening saya tuh isinya angkanya itu doang. Iya. Anda kuat sekali ordalnya ya. Iya. Gitu, Bang. Coba kita lihat ya High Five. Highfive.co.id. Jadi statusnya Anda CEO, Bang John LBF Komisaris. Ya, saham saya 70%, Bang John LBF 30%. 30%. 30% aja udah bisa bagi-bagi duit. Bagaimana yang 70%-nya? Iya, betul. Jadi Bang John itu hitungannya komisaris dan direktur marketing ya? Ya, awalnya beliau kan dia kan marketing, Bang. Di mana? Di perusahaan kita. Dia kan melamar tanggal 15 Juni 2020 kalau tidak salah. Pas Covid tuh? Iya, pas Covid. Oh. Kan kalau Abang lihat podcast beliau itu kan dulu kan dia dipecat dari perusahaan yang lama karena gara-gara dia nanya potongan gaji dia kan. Iya. Terus waktu itu ditelepon saya. Oh, Pak, sebelum dia masuk dia cerita di sini nih. Di sini kan, dia telepon. Terus tapi saya bilang, belum bisa, apalagi kan ini Covid, Pak Henry. Ya, kita boro-boro mau nambahin karyawan, malah mau ngurangin kali. Ya, belum bisa ya hari ini ya. Ya saya dipecat, Pak. Ya mau gabung nggak? Oke. Tapi beberapa bulan kemudian, saya telepon beliau. Padahal sebenarnya itu udah ada penawaran di tempat yang lain loh. Coba dikonfirmasi sama Bang John. Dia udah dapat penawaran, dikasih angka yang cukup bagus lah ya untuk modal dia, tapi dia konsultasi sama Bu Kiki ya, istri beliau, dia memilih ya udah coba dengan Pak Sabar deh gitu. Jadi dia awalnya itu manajer marketing, Bang. Terus baru saya angkatlah beliau menjadi business development. Ya, karena saya butuh orang yang mensupport saya untuk membesarkan bisnis ini ya, mendevelop untuk bisa menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan-perusahaan yang lain ya kan. Dan memang kan dia punya jaringan yang cukup bagus ya. Belum lagi skill komunikasi beliau itu dahsyat loh. Bagus banget itu skill komunikasi dia itu. Saya banyak belajar mengenai komunikasi, public speaking, personal branding itu dari Bang John loh. Bang John, iya kan? Ya terus baru ya sudah waktu itu baru di tahun 2021 kalau tidak salah ya. Ya ada kan dulu kan yang punya itu kan 5, makanya 5. Itu 4 orang teman baik saya semua. Teman baik saya teman-teman satu gereja, satu pelayanan, tapi mereka ada yang studi ke Australia, S2 di Australia balik ke Indonesia. Jadi ya udah waktu itu 4 orang itu kan mereka kan punya bisnis masing-masing ya, ada F&B lah, ada konstruksi lah segala macam. Mereka nggak fokus lagi. Ya udah sehingga mereka mengundurkan diri, tinggal sendiri saya. Ya Allah. Ditinggal sendiri kan? Wah, ini kalau saya tinggal sendiri harus ada teman saya dong, kan nggak mungkin satu orang pemegang saham di perusahaan kan. Iya. Ya udah, siapa nih yang bisa bantu saya sebagai pemegang saham baru di. Mesti berdua ya minimal. Berdua. Akhirnya saya kasih lah sama Pak Henry. Pak, mau nggak Pak jadi komisaris? Beneran nih Pak, saya mau komisaris. Iya, saya kasih saham 30%. Tapi saya nggak ada duit. Ya udah saya kasih cuma-cuma. Makanya dia bilang itu saya tuh dikasih Pak Sabar cuma-cuma. Itu bener. Wow. Iya, jadi nggak ada dilusi saham dari. Kan dia kan karyawan.
Kan dapat Enggak, gaji. oke, cuma maksudnya kan beli saham gitu loh. Nggak ada. Beli saham lagi. Apa namanya? Store uang. Karena Nggak kan ada. dengan valuasi sekian dia dapat persentase kalau lo mau ambil Ya ya kan harus dihitung kan. harus dihitung. Dari total aset perusahaan kita berapa. Sampai equity-nya ketemu berapa ya Yes. kan. Itu kan berkurang tuh dilusi itu. Iya, kan dihitung lah kan. Berarti kan kurang lebih sekian lah setahun. Nggak ada. Ya anggaplah misalnya valuasinya misalnya 1 triliun Misalnya. 1 triliun berarti 30%-nya 300 miliar. 300. Ya, Itu untuk harus didapetin, di-store kan? iya dong, dia Iya. harus dapetin 300 miliar, dia harus dapetin, dia pengen dapetin 30%, dia harus bayar 300 miliar. Yes. Makanya benar bilang saya itu dikasih gratis. Saham kosong. Ya, saham kosong. Tapi di situ dia makin gila-gilaan kerja. Makin gila-gilaan. Tapi nggak tahu kenapa juga sih Bang Derin ya. Dari awal dia masuk di perusahaan kita ini dia bilang ini perusahaan saya. Ini perusahaan saya. Saya juga wah ini anak luar biasa ya. Maksudnya padahal dia tinggal ngakuin juga bisa. Iya, ya kadang kan ada saham dia juga kan. Enggak, perusahaan saya maksudnya gimana? Enggak, waktu dia masuk kerja hari pertama, Bang. Ya kan dia kan jadi manajer marketing ya. Kan saham itu saya kasih kan setelah 2 tahun berikutnya kan. Oke. Tapi rasa memiliki dia itu yang luar biasa dia. Oh, maksudnya dia ngomong perusahaan saya itu karena rasa memiliki. Rasa memiliki. Wow. Rasa memiliki padahal belum ada saham dia. Ini pelajaran juga buat anak-anak muda Indonesia nih. Rasa memiliki totalitas itu luar biasa. Belum ada wacana dan saya nggak pernah janjikan sama beliau ya waktu dia masuk di perusahaan kita sih nanti ya Pak Henry 2 tahun lagi saya kasih kamu saham. Nggak ada, bisa ditanya. Nanti ya saya kasih mobil sama kamu ya, nggak ada sama sekali. Anda kasih apa sampai akhirnya dia loyal sekali? Pertama, ini ilmu leadership yang harus kita contoh nih. Pertama ya mungkin dia merasa ya sangat kehadiran saya membantu beliau ya. Di masa-masa sulit saya hadir di posisi beliau. Oke. Iya, ya mungkin saya tidak boleh bukannya saya tidak pas lah saya sampaikan di podcast ini. Tapi ada hal-hal yang membuat beliau itu hati saya itu diambil gitu loh ya. Itu yang buat itu. Jadi saya sama Bang Joni itu kan udah kayak abang adik ketemu gede. Ya padahal enggak beda keluarga, dibesarkan di kota yang berbeda, beda suku, ya kan, beda agama. Tapi saya ketemu, memang itu udah chemistry dalam bisnis itu. Wih, muamalah itu lo mau Islam sama Kristen mah ya nggak masalah. Ini luar biasa. Sama siapa aja. Iya, sama beliau ya. Jadi totalitasnya ya sehingga ya memang dia layak untuk mendapatkan hari ini. Apa yang dapatkan ini memang dia layak gitu loh. Wah keren. Layak. Ini leader yang Masya Allah nih Bang nih Pak Sabar. Kalau pengen tahu lebih lanjut highfive.co.id itu webnya. Tapi untuk detailnya lo pengen konsultasi, perpajakan, keuangan, badan usaha atau apapun, CVPT. Edukasi dikit Pak mengenai CVPT Pak. Perbedaannya. Yang kemarin kan saya kan akhirnya Pak saya mau bikin yang perorangan nih. Ya kan. Tapi saya sebenarnya apa CV aja ya. Nah tapi disarannya PT aja. Nah itu ada satu ilmu yang menarik. Kalau dari saya mungkin saya bisa jelaskan. Tapi kan lebih bagusnya lebih mantapnya dari seorang Pak Sabar nih. Mengenai legalitas tersebut. Oke. Pertama Bang, kalau PT ini kan, kalau kita mau pengen nih bisnis kita ini growth ya, bertumbuh ke depan dan juga kita mau mendapatkan investor juga, ya udah paling tepat PT. Karena pertama, kepemilikan saham. Di PT itu kan jelas berapa komposisi saham. Kalau di CV kan tidak. CV ini itu sama aja kayak pribadi. Makanya kalau ada hutang CV itu juga di aset pribadinya pun diambil untuk menyelesaikan itu. Karena dia menjadi satu kesatuan. Ditanggung sama perorangannya. Yes, karena menjadi satu kesatuan. Ya, tapi kalau PT kan berbeda. Kalaupun ada hutang PT itu, nanti yang menjadi tanggung jawab para pemegang saham itu sebesar saham yang dimiliki. Itu yang pertama. Yang kedua, di PT ini kita bisa mendapatkan penghasilan berupa gaji. CV nggak bisa terima gaji? CV nggak boleh. Apapun itu nggak boleh. Bonus, gaji, tunjangan tidak mungkin bisa Terus sisi positifnya CV apa? Hah? Kenapa ada CV kalau gitu? Sisi positifnya? CV itu sebenarnya itu apa ya? Maksudnya itu kan dulu di zaman Belanda kan itu. Iya kan. Jadi sebenarnya makanya CV ini hanya untuk dagang sebenarnya. Ya hapus aja, nggak bisa serta-merta gitu. Nggak bisa.
dagang itu kan lebih condong ke dagang kan, dagang gitu loh. Jadi misalnya tapi kalau PT ini kan memang bahkan tidak pernah ada CV TBK kan Bang? Oh iya. Gak pernah kan? Iya. Misalnya CV ini TBK semua yang ada di Bursa Efek Indonesia hari ini itu semua PT, nggak ada CV. Yang IPO Ya IPO nggak pernah PT kita dengar semua, ya? CV IPO. Iya kan? Yang adalah PT semua IPO kan karena memang yang badan hukum itu sebenarnya yang perseroan terbatas. Oh. Bahkan kalau kita lihat ya Bang Daryl ya, pemerintah Indonesia Pak Jokowi pun buat namanya PT perorangan, bukan CV perorangan. Oh iya. Karena memang didorong itu untuk perseroan terbatas bukan CV. Oke. Iya kan? Itu. Dan mantapnya di High Five ini langsung jadi ya besoknya ya? Jadi ya. Gila, dahsyat, keren Selama datanya sudah lengkap, Iya. KTP-nya, NPWP-nya dan juga sudah lapor pajak minimal 2 tahun, clear cepat. Paling cepat berarti? Iya. Berapa lama paling cepat? 1 hari bisa. Saya bikin waktu kemarin main ke kantornya Hitungan jam. ke High Five ya. Iya kan itu pagi ya? Pagi tanda tangan, sore Pagi. udah keluar. Iya. Dahsyat. Pagi tanda tangan, Iya. sore udah keluar. Karena hari Jumat ya, Iya, kita kan iya. piloti kan Jumat berkah ya Bang Daryl ya. Ya udah Jumat lah tanda tangan ya. Iya. Jadi makanya rekeningnya itu jadi hari Senin ya. Iya untuk rekeningnya. Untuk rekeningnya. Untuk rekening hari Senin. Tapi legalitasnya semua, aktanya, SK-nya, NIB-nya, NPWP-nya udah semua ya kembali di hari Jumatnya. Rekeningnya baru di hari Coba Senin. Saya sampai lupa nih Gitu. rekening PT saya tuh nomor cantik tuh ya. Iya, nomor cantik. Mana sih ini dia nih? Mana sih? PT Dery Kasih Solusi. Iya. Waduh, Kasih 77777 777, oh, Karena saya suka keren. angka 7 saya. 777. Keren. Saya langsung telepon pimpinan cabang BCA, kasih angka terbaik, nggak mau tahu harus ada. Dikasih ada. Dasar. Kasih ya. The Kasih power solusi. of Ordal, kasih solusi Kasih ini. solusi. Banyak keuntungannya kalau Iya. kita bikin PT ini di Bang High Five. Dery harus ada siapa ya kan dikasih ada. Lihat ya mana sih? Gitu. Gue tadi dikirim dari Rismi kalau nggak salah tuh ya. Di mana sih ininya nih? Bentar. Mana ya? PT mana sih? Ini gue nge-save di mana? Nge-save chatnya di mana sih? Rekening ada kok, sampai lupa gue. Iya. Ya kan belum Yang sempat pasti dihafalin. angkanya cantik lah. Tuh lihat ya. Ya. Nomor rekeningnya nih ya. Nih, gue hitung 7-nya dulu deh. 1 2 3 4 5 6. 6 ya. 7-nya ada 6. Belakang itu 6. Iya, belakangnya 4 berturut-turut. Jadi cara Iya. ngafalinnya 7 70 77. Wih, Habis. dahsyat itu. Dahsyat. Dahsyat itu, dahsyat banget ya. Ngeri emang nih. Privilege High Five. Ya luar buat biasa. teman-teman tuh lihat. Gue mau request pokoknya 4 belakangnya semuanya 7, Bang. Iya, bisa. Iya kan. Tambah lagi depannya 7 lagi. 7 Cuan banget itu. Cuan langsung. Iya kan. Sampai 6 biji 7 Iya, berturut-turut gue. Cuan. Keren ya. Iya. Ya, pokoknya lo buka aja di sosial medianya High Five. Iya. Akunnya adalah highfive.co.id, detailnya di sana. Udah centang biru. Centang biru dan langsung Iya. aja ke 18 atau 18 Office Park di Iya. TBC Matupang depan tol. Iya. Sip, ada yang mau tambahin? Pak Sabar. Terakhir langsung kita tutup nih. Terakhir ya. Jadi Hmm. kita harus mencintai negara ini, Bang. Yes. Gak ada pilihan. Oke. Pertama ya. Dan juga selalu bilang jangan pernah tanyakan apa yang diberikan negara sama kamu, tapi apa yang kamu berikan buat negara ini. Mantap. Semua kita punya peran loh di negara ini, Bang. Makanya itu saya sangat senang dengan lagu ya Tanah Airku, ku tidak kulupakan ya kan. Kau terkenang selama hidupku. Itu benar-benar saya sangat meneteskan air mata lah kalau untuk nyanyikan itu. Ya maksudnya ya Bang, negara kita ini negara yang sangat besar. Ya UMKM ini kan cukup banyak ya Indonesia ini ya. Yeah. Mereka ini perlu disupport oleh semua pihak ya. Apa yang bisa kita kasih? Saya menempuh pendidikan cukup bagus ya. Punya pengetahuan, ini yang akan saya kasih untuk Indonesia ini. Pengetahuan saya, ilmu saya, ya bahkan saya bilang saya nggak perlu dibayar di kampus Indonesia ini, asal dikasih kesempatan saya untuk mendidik bangsa ini. Wih. Serius, Bang, sangat serius itu, ya. Karena apa? Kampus-kampus di Bang, coba kalau dulu kampus saya tidak memberikan kesempatan sama saya untuk sekolah, nggak mungkin saya ada di hari ini. Nggak mungkin saya bisa menempuh pendidikan sampai doktoral. Pasti kan ada peran daripada
dosen-dosen saya yang sudah mencurahkan hidupnya, pikirannya untuk mendidik saya. Sekarang setelah saya dapat itu, apa yang mau saya kasih? Ya saya salurkan untuk semua anak-anak didik saya di Jakarta, di Indonesia. Gitu. Inilah Pak Sabar. 6 bulan lagi Pak Sabar. Saya Amin. akan bersaksi Anda disumpah menjadi Wakil Menteri Pendidikan Indonesia. Bisa aja Bang Dery. Aduh. Ya. Terima kasih atau Terima minimal kasih, Bang Dery. Wamenkeu lah ya. Wamenkeu. Atau Dirjen Pajak lah ya. Hai. Orang-orang seperti ini harus punya pengaruh di negeri ini loh. Amin. Jangan sampai lewat nih, baju merah jangan sampai lolos nih. Asik. Kita kasih solusi.